Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Roy Nikita Febrian dengan NPM 240310240011. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pajajaran, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Di sini kita akan sama-sama belajar bersama terkait saya akan mengidentifikasi dari berdasarkan jurnal yang diketik oleh Carneiro et al. 2019. Di sini saya akan memberikan judul identifikasi dan perbandingan ragi baru penghasil silitol dari hidrolisat bagas tebu. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama ini ada penjelasan terkait apa itu silitol. Mungkin dari kalian ada beberapa yang belum tahu terkait silitol ini. Jadi saya akan menjelaskan silitol adalah alkohol dari gula 5 karbon yang digunakan di industri farmasi dan makanan. Karena rasa manisnya setara sukrosa dan aman untuk penderita diabetes. Jadi emang manisnya itu udah setara dengan sukrosa, tapi ini jauh lebih aman daripada sukrosa. Lalu produksi silitol ini secara industri umumnya menggunakan rute kimia seperti hidrogenasi katalik silosa. Namun, proses ini mahal dan tidak ramah lingkungan. Terus, produksi bioteknologi menggunakan ragi lebih diinginkan karena lebih ramah lingkungan dan berpotensi biaya lebih rendah. Jadi, si rute kimia yang hidrogenase katalik silosa ini kita akan coba ganti menjadi produksi bioteknologi menggunakan ragi. Karena ini lebih ramah lingkungan dan juga berpotensi biayanya itu lebih rendah dibandingkan dengan hidrogenase katalik silosa. Oke, kita ke next slide. Sini saya akan menjelaskan terkait substrat yang akan digunakan di penelitian yang dilakukan tadi. Yaitu substrat yang digunakan ini menggunakan untuk produksi silitol dalam penelitian ini itu hidrolisat bagas tebu atau ampas tebu, yaitu limbah padat dari proses penggilingan tebu yang kaya akan hemiselulosa dan dapat dihidrolisis menjadi silosa, gula utama yang digunakan sebagai bahan baku fermentasi silitol. Jadi di penelitian ini akan menyeleksi ragi liar yang mampu memproduksi silitol dari silosa, khususnya menggunakan hidrolisat bagas tebu sebagai substratnya. Kita ke next slide. Oke, di sini ada proses penelitian yang dilakukan pada eh, penelitian ini. Yang pertama ada penyeleksian ragi. Jadi ragi yang digunakan itu akan diseleksi terlebih dahulu sebanyak 960 isolat ragi dari tanah, kayu lapuk, dan serangga di Brazil diseleksi berdasarkan kemampuannya tumbuh di media dengan silosa sebagai salah satunya sumber karbon. Lalu langkah kedua ada pengujian seleksi awal. Jadi seleksi awal ini menghasilkan 42 isolat terbaik yang diuji profil konsumsi gula dan produksi metabolitnya secara fermentasi skala mikro atau skala kecil. Jadi habis seleksi lagi dari 960 isolat didapatkan 42 isolat terbaik dari uji profil konsumsi gula dan produksi metabolitnya. Lalu selanjutnya ada identifikasi molekuler. Identifikasi molekuler dilakukan pada 6 isolat terbaik. Jadi dari 42 diseleksi lagi menjadi 6 isolat terbaik menggunakan sequencing DNA. Lalu selanjutnya ada perbandingan performa fermentasi. Performa fermentasi dibandingkan pada media terdefinisi dan hidrolisat bagas tebu baik pada kondisi terbatas oksigen. Lalu yang terakhir ada analisis metabolit. Analisis metabolit ini menggunakan kromat kromatografi cair atau HPLC. Oke, lanjut. Selanjutnya ada mikroorganisme yang digunakan pada penelitian ini. Mikroorganisme yang digunakan meliputi beberapa jenis khamir atau yeast yang tadi sudah dijelaskan alasannya karena lebih ramah lingkungan dan juga berpotensi untuk biaya yang lebih rendah. Antara lain ada Candida tropicalis dan Candida guili lermondi.
Nah, kedua spesies ini emang banyak digunakan dalam berbagai penelitian karena kemampuan untuk mengkonversi silosa menjadi xilitol secara efisien dalam berbagai aspek. Lalu lanjut, sini ada proses fermentasinya. Jadi kan ada disinggung sedikit terkait fermentasi di penelitian ini. Yang pertama ada persiapan substratnya. Jadi hidroliset ampas tebu yang mengandung silosa itu disiapkan. Tadi udah diseleksi, lalu udah mendapat hidroliset ampas tebu itu yang emang terbaik gitu, yang mengandung silosa itu disiapkan dan disterilisasi terlebih dahulu untuk menghilangkan kontaminan mikroba. Lalu lanjut, kita inokulasi mikroorganismenya, sel Candida tropicalis atau Candida guillermondi, baik dalam bentuk sel bebas maupun sel diamobilisasi atau immobilized cells, diinokiskan ke dalam media substrat, yaitu tadi si hidrolisat ampas tebu. Lalu kondisi fermentasinya bisa dilihat, fermentasi dilakukan pada suhu sekitar 30 derajat Celcius dengan kecepatan pengadukan sekitar 120 rpm untuk memastikan distribusi oksigen dan nutrien yang baik. Lalu selanjutnya durasi fermentasi itu, lama fermentasi biasanya berlangsung selama 72 hingga 96 jam, tergantung pada kondisi dan tujuan dari produksinya. Jadi setiap kondisi dan tujuan produksi itu memiliki lama fermentasi itu berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada penambahan nutrien. Jadi penambahan nutrien seperti ekstrak ragi atau yeast extract dan KH2PO4 dapat meningkatkan produksi xilitol secara signifikan. Lalu selanjutnya ada hasil fermentasinya. Di sini sel amobil Candida tropicalis itu menghasilkan konsentrasi xilitol hingga sekitar 12,28 gram per liter dari 30 gram per liter silosa. Jadi sekitar 40% ya. Sedangkan penambahan nutrien KH2PO4 dapat meningkatkan konsentrasi xilitol hingga 20,31 gram per liter. Jadi penambahan nutrien ini cukup berpengaruh di fermentasi ini. Dengan rendemen 0,68 gram xilitol per gram dari silosanya. Lalu selanjutnya ada pengukuran dari produknya. Konsentrasi xilitol diukur menggunakan metode spektrofotometer D-sorbitol atau D-xilitol pada panjang gelombang 492 nanometer. Lalu lanjut, kita lanjut ke hasil produksinya. Di sini hasil produksi xilitol dari fermentasi hidrolisit ampas tebu menggunakan sel Amobil Candida tropicalis dan Candida Guillermondi menunjukkan bahwa teknik amobilisasi sel mampu meningkatkan kadar xilitol yang dihasilkan. Jadi teknik amobilisasi sel ini cukup mampu untuk mengangkat dari si kadar xilitolnya. Terus pada fermentasi selama 96 jam, sel amobil Candida tropicalis menghasilkan xilitol sebesar 12,28 gram per liter dari konsentrasi silosa awal 30 gram per liter. Sedangkan sel amobil Candida Guillier Mondi hanya menghasilkan 2,8 gram per liter. Jadi kalau dibandingkan ini, si Candida tropicalis ini lebih menghasilkan banyak xilitol. Terus produksi xilitol dengan sel bebas Candida tropicalis sedikit lebih rendah, yaitu 10,84 gram per liter. Penambahan nutrien seperti ekstrak ragi meningkatkan kadar xilitol menjadi 17 gram per liter. Dan penambahan KH2PO4 memberikan hasil terbaik dengan produksi xilitol mencapai 20,31 gram per liter dan rendemen sebesar 0,68 gram xilitol per gram silosa. Jadi nutrien KH2PO4 ini sangat efektif untuk menjadi nutrien pada produksi xilitol. Jadi KH2PO4 ini menjadi salah satu opsi opsi terbaik gitu untuk menjadi nutriennya. Hal ini menunjukkan bahwa Candida tropicalis lebih efisien dalam menghasilkan xilitol dibandingkan si Guillier Mondi. Dan suplementasi nutrien dapat secara signifikan meningkatkan hasil produksi xilitol dari hidrolisat ampas tebu. Jadi nutrien ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan si hasil dari xilitolnya. Lanjut ke next slide. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pertama, screening berhasil menemukan strain baru. Si Guillermondi itu yang efisien pada kondisi hidrolisat bagas tebu. Jadi walaupun si Guillermondi ini dibilang lebih sedikit menghasilkan silosa dibandingkan si si Tropicalis,
tapi ini tetap efisien gitu pada kondisi hidrolisat bagas tebunya. Lalu anomali 1940 pertama kali dilaporkan sebagai produsen xilitol efisiensi tertinggi. Lalu selanjutnya penelitian ini membuka peluang produksi xilitol yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Jadi tidak seperti yang tadi concern di awal. Jadi produksi xilitol ini menggunakan ragi itu membuka lagi peluang agar produksi xilitol ini lebih efisien dan ramah lingkungan. Tentunya juga menghemat biaya gitu. Lanjut, ini adalah referensi yang saya gunakan. Jadi jurnal tadi itu berdasarkan penelitian tadi berdasarkan dari Carneiro 2019 yang berjudul Xylitol Production, Identification and Comparison of New Production Yeast dari jurnal Microorganism. Lalu ke next slide. Terima kasih. Jadi itu dia kita sama-sama belajar tadi terkait perbandingan produksi silitol yang kali ini menggunakan ragi. Kita juga menguji apakah ini benar-benar efisien untuk menghasilkan silitolnya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.